selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Dialog Hukum di Mata Bowo. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang pakar hukum yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ada Dr. Haji Sunarno Iridowo SHM yang biasa kita kenal dengan sebutan Cak Bowo. Langsung saja kita sapa ya. Malam Cak Bowo. Malam Mbak Faria. Iya. Alhamdulillah. Sehat? Mbak Faria sehat? Sehat, alhamdulillah. Semangat. Penting sehat itu, ya toh? Betul. Ya, kesehatan penting ya. Walaupun meskipun nggak punya uang, tetapi kalau sehat itu berarti punya uang. Oh, kesehatan nomor satu. betul. Ya, Berasa semuanya mudah gitu ya, dimudahkan semuanya. Ya, meskipun dompetnya tipis, kalau itu sehat, alhamdulillah. Iya, betul. Dompetnya banyak nggak? Dompet saya sih banyak Pak, cuma isinya itu loh Pak. Gitu. Iya. Nggak boleh gitu, nggak boleh. Oh, gitu nanti ya. ada sesuatu yang jalan. Yang penting. Iya, Semua iya, itu iya. sehat itu penting. Oke, doa Ya, kita sehat pastinya semua. Amin, begitu. amin. Trendy sekali ya. Oh iya. Hari ini trendy sekali. Iya. Itu anak muda. Oh iya, fitness. Oh, gitu ya. Itu tadi ya, balik lagi ya, concern ke kesehatan ya. Kesehatan penting, ya toh. Kalau sehat, jiwa sehat. Kalau jiwa sehat nih, Ya. pikiran sehat, ya toh. Oh, pastinya. Kan begitu, masa kita kalah dengan Indonesia Raya? Oh. Kan gitu, sehat badannya, sehat jiwanya. Kalau badannya nggak sehat, jiwanya nggak sehat. Nah, oleh karena itu penting sekali Ya. negara pemerintah itu memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, pada masyarakatnya, supaya rakyatnya sesuai dengan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, badannya nggak sehat, apalagi jiwanya. Ini yang penting sekali membangun suatu negara seperti itu. Nih. Iya, iya, pastinya sih. Ya. Cak, Apa? ini ngomong-ngomong soal istilah hukum ya, Cak ya. Ya. Ini kan banyak sekali. Saya sempat buka-buka buku, terus ada istilah yang mungkin saya masih agak-agak asing itu loh, Iya, Cak. betul. Tentang judicial review. Apa toh, Cak, itu yang dimaksud dengan judicial review itu? Yang dimaksud dengan judicial review Ya. itu menguji tentang undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar. Undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Iya, contoh demikian. Oh, ya, ya, ya. Apakah undang-undang pemilu, kekuasaan negara, ya toh, presiden ketika melakukan perbuatan non hukum, ya toh, terus kepartean, Ya. ini memang di review. Jadi itulah batas-batas MK itu memutus seperti itu, bersesuaian dengan pasal 10. Tapi pasal 10 itu kalau MK itu di review itu ada putusan tingkat pertama dan tingkat terakhir. Nah, Maksudnya itu. apa itu, Cak? Ya, Tingkat kalau pertama, sudah tingkat terakhir. diputus mengikat. Keluar dan ke dalam sudah mengikat. iya. Jadi apa istilahnya? Jadi ini sudah punya kekuatan hukum tetap. Nggak bisa diganggu gugat, maksudnya gitu. Nggak boleh dengan gugat, itulah namanya MK seperti itu. Batas-batas MK itu sesuai dengan apa? Nah, sejak 17 Agustus 2003 maka terbentuklah yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ya, gitu. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Mengatur tentang apa saja itu, Cak? Oh, itu. Ya. Itu yang pertama. Sekarang ada perbaruan, jangan itu kan tahun 2008. Ada lagi ya Ada pembaruannya lagi. ya? Nah, oleh karena itu adalah dibaru itu mengatur tentang bagaimana tentang kekuasaan negara. Diatur dengan undang-undang. Ketika berhubungan dengan undang-undang dasar, maka bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Oh, seperti itu. Iya. Kalau melanggar undang-undang dasar, Berarti bisa. Contohnya. iya ya, contohnya. Contohnya apa nih? Undang-undang, kita bicara masalah Undang-Undang 18 2003 tentang advokat. Nah, ada pasal 31. Nah, kalau bukan seorang pengacara, ya, kalau beracara masalah kena pasal 31, ancaman 5 tahun. Jadi yang beracara di pengadilan itu baik perdata maupun pidana itu advokat. Tetapi ini lahir ini kenapa? Oh, berarti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 28. Kan begitu. Sama punya ini adalah namanya demokrasi. Ya toh. Harusnya semua punya hak gitu ya, maksudnya harusnya semua punya hak gitu ya. Karena batas pasal 21 itu dikarenakan ini membahayakan. Bagi ketika ya atau tidak pengacara
maupun ngaku-ngaku pengacara kena 5 tahun contoh, akhirnya batal pasal 31. Contoh demikian dibatalkan. Ya. Tidak dicabut dalam arti pasal 31-nya itu. Kalau batal dicabut sudah tidak ada. Cabut kembali sehingga nantinya akan pasal 31 tidak ada. Hanyalah pasal per pasal, kalau undang-undang nggak bisa. Oh, nggak bisa ya. Jadi hanya pasal-pasal saja dalam Iya, undang-undang ya. pertentangan. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau misalnya undang-undangnya di judicial review, Ya. di istilahnya dibatalkan bisa nggak, Cak? Jadi bukan Oh, nggak bisa, pasal-pasalnya undang-undang aja. dibatalkan nggak bisa. Nggak bisa ya? Tapi pasal per pasal itulah yang bisa. Bisa Contohnya- diganti atau dihilangkan gitu ya? Ya, contohnya. Atau direvisi itu bisa ya? Iya. Oh, ya. Contohnya undang-undang pemilu nih. Ya, keputusan pemilu itu kalau menjabat itu tidak boleh dari 2 kali. Nah, yang Ya. ini wakil presiden juga kala itu menguji ke MK. Ya. Untuk apa? Supaya dia bisa untuk masuk ke Papres. Tapi kan ada terganjal oleh undang-undang. Ya. Nah, maka dia tidak bisa untuk mengajukan kedua kali, tapi diuji dulu. Tapi batas waktunya sudah, tapi tidak ada persoalan, ya itulah. Maka sekarang itu Ya. pimpinan kepala daerah, kepala negara, semua, Ya. ya khususnya itu harus gubernur, bupati, wali kota, presiden harus 2 kali. Tidak boleh lebih dari 2 kali. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya Ya. saat ini ya. Jadi inilah sejak reformasi, kalau zamannya Presiden Bapak Soeharto itu adalah sampai 32 tahun. Ya. Bisa dianggap terus, sekarang sudah ada batas-batas. Tapi kalau nantinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan tentang nantinya lebih dari 2 kali, ya kembali lagi. Lalu kembali lagi untuk apa dibentuk Mahkamah Konstitusi? Yang lahir 17 Agustus 2003. Ya. Kan begitu. Jadi inilah yang dimaksud judicial review, uji. Kalau dulu pemerintah atau DPR, undang-undang pokoknya sudah absolut tidak bisa diuji. Nah, oleh karena itulah Itu dulu setelah ya. reformasi lahirlah tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi jika ada pihak-pihak tidak puas dengan undang-undang tertentu itu Boleh, bisa tapi harus mengajukan ada ya. legal standingnya. Syaratnya apa saja itu, Nah, Cak? dia punya kepentingan yang diberikan dengan undang-undang. Oh, Betul. kalau cuma iseng aja nggak bisa ya, Cak? Oh, iseng. Untuk apa iseng itu lemah lah. Iseng nggak apa-apa. Kenapa nggak diuji? Tapi diuji itu harus memerlukan satu saksi ahli. Mahal saksi ahli itu. Oh, ya. Iya, dari situlah. Tapi nggak bayar di MK itu nggak bayar. Tapi ahlinya itu yang Iya. Berarti ketika satu pihak itu dirugikan, iya ya. boleh. Individual boleh, rame-rame juga boleh ya, Cak ya. Mungkin organisasi Iya, atau apa ya. organisasi boleh sepanjang punya legal standing. Legal standing apa? Itu masa dirugikan. Kepentingannya boleh. Iya. Kalau kepentingan dirugikan nggak boleh, ya itulah namanya judicial review. Mahkamah Konstitusi yang uji situ. Benteng dari undang-undang, benteng undang-undang. Ketika undang-undang ini berbahaya, potong. Iya. Berapa lama, Cak, prosesnya? 9 bulan. Oh, 9 bulan. Iya. Dari awal pengajuan. Ya, Dari awal pengajuan sampai akhir 9 bulan. 9 bulan ya. Hakimnya juga 9. Oh, hakimnya juga 9. 9, MPR 9 sidang itu. Tadi juga tanggalkan semua. Nah, hakim 9 itu bisa mengalahkan undang-undang yang dibuat pemerintah maupun dengan DPR. Ya, DPR 550, pemerintah, presiden dan semuanya kalah dengan 9 kali diputus. Jedek, selesai. Jadi itulah namanya bentengnya undang-undang. Jadi tuh suasananya seperti sidang gitu ya, Cak iya, Bowo lebih ya. informal ya, bersama. Betul ya. Posita itu sama. Bersama Cuman dengan ada pihak yang yang- mengajukan iya, itu ya. Jadi seperti itu ya. Iya. Oh, gitu. Nah, Alhamdulillah. Terus, kalau ada judicial review, katanya tadi ke MK. Nah, Ya. terus saya dengar-dengar juga ada yang namanya uji materi itu loh. Cak Nah. Bowo, apa itu bedanya, Cak? uji materi itu sesuai dengan kekuasaan. Memang pasal 24 konstitusi ini, pasal 24 bahwa kehakiman ini berhubungan dengan Mahkamah Agung, ya toh. Ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Itu adalah suasana dari uji materi Mahkamah Agung sana. Nah, uji materi itu ada di bawah undang-undang.
Oh, di bawahnya undang-undang. Berarti apa saja yang diuji di situ? Nah, kalau di bawah undang-undang adalah, nah, kita berarti tata urutan undang-undang ya, undang-undang Ya. 11 tahun 2011. Oke, kita Oke, tata apa urutan. saja urutannya? Pertama adalah pembukaan undang-undang dasar, undang-undang dasar lah, Ya. undang-undang. Ada perpu di situ, ada di bawahnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian instruksi presiden, terus permen, peraturan menteri dan sebagainya itu, dan perda di bawahnya. Contohnya perda untuk dari provinsi, perda daerah itu bisa diuji di Mahkamah Agung. Agung. Iya. Oh, gitu. Berarti mulai dari Perpu ya, Cak Bowo ya. Nah, itu juga sama syaratnya seperti waktu di MK juga. Apanya? Persyaratannya pengajuannya sama atau beda? Ya, kalau uji materi di Mahkamah Agung. Enggak, maksud saya itu Cak yang mengajukan itu Ya, apakah bisa juga perorangan? Ada legislasinya juga itu. Kepentingannya apa itu? Itu harus bisa. Berarti tetap merasa kalau dirugikan juga ya sama ya, Cak sama ya. dong. Kalau kebetulan dirugikan, tetapi di bawah undang-undang. Tapi untuk uji materi ini Ya. ada memang sama-sama dua matahari kembar, kan begitu. Tapi kalau uji materi di sana sama dong. Jadi punya keputusan terakhir, pertama dan terakhir putusannya itu. Yang di MK. MK ya sama. MA juga MA, sama. MA kan putusan. Oh, ya. Jadi sebenarnya posisinya sama ya, Cak Bowo, antara MK dan MA ya. Ya. Tapi kenapa waktu uji materinya bisa berbeda ya? Berbeda, Maksudnya, tapi statusnya lebih tinggi. undang-undang dan di bawah MK undang-undang. kita uji undang-undang dan sebagainya. Kalau Ya. MA adalah di bawah undang-undang. Tapi putusannya juga nggak bisa dibanding, nggak bisa dikasih kasasi. Nah, Cak Bowo, itu kalau misalnya kita nggak merasa dirugikan, Cak Bowo, tapi kita melihat ada orang lain yang dirugikan, itu bisa nggak, Cak? Oh, bisa. Bisa ya? Misalnya ada satu pihak, terus tapi kita yang mengajukan gitu kan. Dia cuma melihat sebenarnya yang dirugikan itu pihak lain, misalnya seperti itu. Tapi kita yang mengajukan gitu tuh bisa ya? Ada kepentingan apa? KTP-nya bagaimana? Ya, Apa yang ya. dirugikan kan itu? Kalau di MK ini, Ya. di MA ya begitu. Jadi ada nggak langsung adanya satu selek. Jadi kepentingannya apa? Diuji dulu pada waktu pengajuan itu. Apa yang kurang-kurang itu masih bisa dilengkapi. Jadi bisa dituntun. Oh gitu. Oh baik kalau gitu. Iya, Bro. Ya, kita rehat sebentar ya, Cak Bowo. Kita lanjut lagi nanti dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.